Tatkala anak buah kawan saya ini akan bekerja di besok pagi, tiba-tiba pekerja ini kesurupan dan berbicara yang aneh-aneh, yaitu yang diutarakan bahwasanya jangan kalian rusak rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat semua. Kembali lagi dalam cerita horor, juga cerita mistis tentang misteri dunia lain. Kali ini cerita misteri datang dari kawan saya sendiri yang bernama Benny, yang berasal dari Kabupaten Lamongan. Cerita ini dialami Mas Benny ketika beliau bekerja di Kalimantan, yaitu sebagai kontraktor sebuah bangunan untuk merenovasi sebuah bangunan yang lama yang akan ditempati oleh orang Cina. Bagaimanakah kemisteriusan dan kisah mistis yang beliau alami? Silakan Anda simak misteri dunia lain kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat semua. Kembali lagi di cerita misteri dan juga cerita horor. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah misteri dan mistis yang pernah dialami Mas Benny. Langsung saja kita ke ceritanya. Pada tahun sekitar 2015 yang lalu, Mas B ini pergi ke Kalimantan untuk merantau, mencari pengalaman dan juga mencari kerja. Waktu itu umur Mas Benny baru lulus dari SMP dan tidak melanjutkan sekolah SMA. Beliau menuju ke kota Banjarmasin, dan di sana beliau hampir berminggu-minggu masih belum jelas tentang pekerjaan beliau. Sampailah beliau berjumpa dengan seorang kontraktor bos yang memiliki proyek atau tender untuk memperbaiki rumah tua milik orang Cina yang akan direnovasi dan akan ditinggali. Setelah berhubungan melalui telepon dan WA, maka Mas Benny pun terbang ke kota Martapura, yaitu tempat proyek rumah yang akan direnovasi. Di hari pertama pekerjaan rumah ini, disinilah terjadi sebuah keanehan. Saat hari pertama akan memotong pohon-pohon yang akan ditebangi karena akan direnovasi ya. Di sini terjadi keanehan. Ranting pohon yang telah ditebang oleh Mas Benny tiba-tiba saja melayang menuju temannya dan menghantam kepalanya hingga pingsan. Namun anehnya, temannya ini tidak meninggal dan tidak apa-apa, hanya pingsan saja dan bisa sadar kembali. Sampai di sini teman-temannya shock dan bingung, juga sedih tentang kejadian ini. Namun alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, sehingga para pekerja pun kembali melanjutkan pekerjaan mereka, yaitu membersihkan ranting-ranting dan bangunan-bangunan yang sudah usang dirobohkan dan akan digantikan baru. Dari pertama ini, itulah kejadian yang aneh terjadi. Namun tidak sampai di sini. Itu baru awal. Di hari kedua, saat para pekerja di pagi hari berangkat untuk mencangkul tanah untuk dijadikan pondasi yang baru, maka tiba-tiba saja temannya Mas Benny yang bernama Aldi, sebut saja, dia ini kesurupan dan meronta-ronta secara aneh. Bahwasanya dia berkata, "Janganlah engkau rusak rumahku, janganlah engkau rusak rumahku, karena ini adalah rumahku, jangan engkau rusak." Seperti itulah Mas Benny, Mas Aldi temannya Mas Benny ini kesurupan. Maka semua pekerja dan bos kontraktor pun bingung dan mencarikan orang pintar yang berasal dari suku di daerah Kalimantan. Setelah dirituali, maka alhamdulillah temannya Mas Benny Aldi ini tersadar. Namun para pekerja dan kontraktor tidak berani untuk melanjutkan pembangunan, sehingga
akhirnya dihentikan untuk sementara waktu, dan Mas Benny bersama kontraktornya berbicara kepada pemilik rumah orang Cina ini untuk melakukan sebuah ritual atau selamatan atau bacaan lah, agar diberi keselamatan. Di saat itu orang Cina itu pun tidak menolak dan beliau setuju. Maka dipanggillah seorang paranormal atau spiritual di daerah Kalimantan, dan yang dilakukanlah ritual-ritual seperti memotong kepala kambing dan ditanamkanlah di wilayah pekarangan rumah itu. Setelah ritual itu dilaksanakan, hari berikutnya tidak terjadi apa-apa. Selain ritual itu, kontraktor dan orang Cina yang bukan orang Muslim ini pun juga setuju untuk dilakukan tahlilan dan meruat pekarangan ini. Dari pembelajaran ini atau dari kisah ini kita mengambil pembelajaran bahwasanya kalau kita ingin membangun sebuah rumah atau merenovasi rumah kosong, maka kita harus bacaan dulu atau berdoa tahlilan yasinan, atau kita beristighosah, kula nuwun membuwon restu atau permisi dengan makhluk dari dunia lain yang ada di situ. Terima kasih telah menyimak cerita kisah nyata misteri ini. Jangan lupa Anda subscribe, like, dan share, dan kirimkan cerita misteri Anda atau pengalaman mistis Anda tentang dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.